ada juga orang Indonesia nih, ya bisa saja namanya Malaysia, bisa saja Indonesia, tapi saya kebetulan kenal dengan orangnya, jadi, ini merupakan orang Indonesia ya, Muhammad Nur Hasan. Nah, berikut ada juga nama-nama mahasiswa asing lainnya, sepertinya ini dari Cina dan, ya mungkin ada juga beberapa dari, mahasiswa, Jepang gitu ya. Dan ada juga publikasi, ya, publikasi di sini tentunya publikasi berisi, penelitian-penelitian, publikasi-publikasi yang dipublikasikan oleh, Profesor Brian dan timnya, baik itu jurnal ataupun conference, ya. Nah, berikut ada riset, ya. Kalau seandainya kita ingin mempelajari lebih dalam tentang risetnya, kita bisa ambil, pilih menu riset ini, ya. Jadi nanti, bagi Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang, berkeinginan segera melanjutkan studinya, nanti bisa mempelajari seperti, model-model yang, saya sampaikan ini. Ya, berikut, ya ada juga course, itu berisi tentang, perkuliahan yang di-handle oleh, Profesor Brian itu ya. Jadi di sini memang tidak saya tampilkan satu persatu ya, karena takut memakan waktu, presentasinya. Jadi lebih kurang, informasi bisa kita rujuk ke, slide dari, poin halaman ini. Ya, berikut. Ya. Nah, di sini, sebelum kita email profesor yang telah kita, lirik tadi, contoh dalam hal ini Profesor Brian, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, tentunya kita harus memahami penelitian calon pembimbing, arah penelitiannya saat ini, dan publikasi lab member saat ini. Jadi 2 poin ini, 2 penekanan poin pada poin ini, sangat, membantu bagi kita apakah proposal yang telah kita persiapkan itu sesuai atau tidak dengan, penelitian yang dilakukan oleh calon pembimbing. Tentunya kita tidak ingin membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu dalam artian kita sudah capek-capek membuat proposal ternyata tidak, menarik ataupun tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh para pembimbing, calon pembimbing. Ini tentunya tidak bagus. Jadi, ada baiknya setelah kita pahami pada slide ini, baru kita, cocokkan dengan proposal dan keinginan kita dan, juga kemampuan kita dalam melakukan penelitian tersebut, gitu. Nah, di poin yang kedua yang harus kita pahami adalah publikasi calon pembimbing, ya. Di sini ada beberapa referensi seperti IEEE, Elsevier, Scopus Index, conferences, baik itu konferen yang top, bisa saja nanti Globecom, VTS, dan lain sebagainya. Tentunya, untuk publikasi ini berbeda topik, penelitian, berbeda, bidang penelitian, berbeda juga, target-target dari si calon pembimbing. Jadi tidak bisa kita samakan antara topik A dengan topik B, nanti akan, sama dengan tujuan permohonan pembimbing untuk disubmit di jurnal-jurnal ini. Nah, berikut, memahami, yang harus kita pahami adalah mahasiswa atau alumni di laboratorium calon pembimbing, gitu. Nah, di sini saya, berdasarkan pengalaman saya dulunya, yang pertama saya cari ketahui itu adalah ada tidaknya mahasiswa internasional di lab tersebut, ya. Atau mereka hanya memiliki mahasiswa lokal atau hanya mahasiswa Jepang. Kenapa harus, memiliki mahasiswa internasional? Jadi saya mengambil kesimpulan secara pribadi saja, dengan adanya mahasiswa internasional di labor tersebut, ada kemungkinan profesornya cukup aktif berbahasa Inggris sehingga, tidak, bahasa Inggrisnya tidak patah-patah mungkin ya, ataupun bahasa Inggrisnya baguslah, pastinya dalam kategori bagus gitu ya. Nah, dengan adanya mahasiswa internasional berarti profesor tersebut bisa juga kita ambil kesimpulan dia itu open. Open dalam artian, dia mengetahui budaya internasional, dia pernah berkunjung ke negara-negara lain, jadi setidaknya dia tidak tertutup, eee, tidak malu-malu dan, lain sebagainya. Itu sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang Jepang itu pemalu ya, tapi, ya ada juga beberapa profesor yang saya jumpai yang masih, ya sudah profesor tetapi masih cukup malu, saya rasa cukup malu-malu gitu, berkomunikasi dengan mahasiswa internasional itu. Nah, berikut ada juga poin jika memungkinkan konsultasi via email atau lakukan pendekatan ke mahasiswa yang ada di laboratorium tersebut sebelum kita meng-email calon pembimbing. Nah, apa tujuannya? Supaya tujuannya adalah untuk, eee
Oh, mohon maaf. Ya. Apa tujuannya? Untuk bisa memahami budaya belajar dan penelitian yang di kampus atau di laboratorium tersebut. Ya. Yang kedua, tujuannya adalah publikasi yang diwajibkan oleh pembimbing untuk syarat tamat S2 dan S3. Jadi 2 poin ini, sebelum kita email profesor tersebut, baiknya kita, cari tahu terlebih dahulu. Supaya nanti tidak, shock juga ya, shock culture, shock apa namanya ya, atau ada tahu istilahnya mungkin ada juga yang mengatakan welcome to the jungle gitu ya. Jadi tentunya kita tidak ingin hal-hal itu terjadi gitu ya. Nah, berikut pahami calon pembimbing lab tujuan melalui mahasiswa Indonesia yang ada di kampus tersebut. Nah, jadi dari 4 poin, pada slide ini, 4 poin utama pada slide ini, ketika itu tidak terpenuhi, jadi bisa kita juga memanfaatkan mahasiswa Indonesia ataupun, mahasiswa lain yang kita kenal di kampus tersebut. Jadi tujuannya hanya untuk mengetahui bagaimana sih, budaya penelitian di labor A, bagaimana sih, budaya penelitian oleh profesor A, gitu. Nah, jadi mungkin ada juga informasinya, sedikit banyak yang bisa diberikan sama kita sehingga ini sangat, membantu bagi kita bahwasanya meyakinkan bagi diri kita bahwasanya profesor yang kita lirik ini memang cocok dan sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita inginkan untuk S2 ataupun S3. Nah, gitu. Nah, jadi slide pada halaman 13 ini, topik tentang pemahaman ini, perlu kita, tindak lanjuti sebelum melakukan email terhadap profesor. Ya, mohon di slide berikutnya, Pak Dian. Nah, berkenalan dengan calon pembimbing. Nah, ini, setelah melewati proses pemahaman, memahami, seluruhnya itu, perlu, berkenalan dengan calon pembimbing ya. Jadi tak kenal maka tak sayang, gitu. Ya, berikut. Nah, sebelum kita, email profesor yang kita inginkan, perlu kita persiapkan pertama tentunya kalimat email yang baik, jelas maksud dan tujuannya. Nah, di dalam kalimat email yang baik ini berdasarkan pengalaman saya yang saya, lakukan itu, ya ini, standar saja ya, tentunya kita memperkenalkan nama kita terlebih dahulu, latar belakang, saya mahasiswa Indonesia dan seterusnya ya, berasal dari Indonesia dan seterusnya, gitu. Pekerjaan saat ini, apakah mahasiswa ataupun sudah bekerja, itu boleh saja. Penelitian yang diminati, ya di dalam penelitian yang diminati ini sesuai dengan, penjelasan di slide sebelumnya, usahakan kita menyinggung penelitian yang benar-benar dilakukan profesor tersebut. Jadi, kalau seandainya tidak, menyinggung penelitian yang dilakukan oleh profesor tersebut, tentunya tidak menarik bagi profesor dan mungkin saja dia akan langsung, menolak aplikasi kita. Ataupun memberikan saran penelitian yang, terbaik bagi kita, itu tentu juga sangat, bagus sekali ya. Tetapi kalau ditolak itu menghabiskan waktu bagi kita selaku, pelamar ini, gitu. Nah, ini sangat penting sekali financial support ya. Di dalam email itu perlu kita sebutkan financial support ya. Apa tujuannya? Karena tidak mungkin kita akan meminta, beasiswa kepada profesor ya. Karena bukan itu juga tanggung jawab utama dari profesor. Profesor tentu bertanggung jawab nanti salah satunya membimbing kita dan menuntun kita untuk bisa menemukan studi tepat pada waktunya. Jadi baik financial support ini perlu kita sampaikan apakah kita dalam proses akan melamar beasiswa Dikti ataupun, akan melamar beasiswa Max ya seperti, Pak Dodi ataupun melamar beasiswa LPDP ataupun melamar beasiswa-beasiswa lain, baik itu beasiswa, yang disediakan oleh pemerintah Indonesia ataupun beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, Jepang lainnya gitu ya, seperti JASO dan lain sebagainya. Jadi financial support ini, menurut saya pribadi ini sangat, baik kita sampaikan pada email tersebut bagaimana kondisi financial support kita untuk, melanjutkan studi S2, S3 ini, apakah kita akan melamar beasiswa Dikti, Max, LPDP dan seterusnya. Nah, berikut rencana penelitian ya. Di dalam membuat rencana penelitian, perlu kita pahami, mudah untuk dipahami tentunya dengan, penelitian yang mudah dipahami dengan kalimat yang baik dan jelas ya, dan to the point gitu ya. Sertai dengan gambar ataupun diagram yang menarik, itu lebih memudahkan oleh, pembaca atau profesor tersebut ya. Sertai dengan referensi terbaru ya, referensi terbaru, 2 sampai 3 tahun maksimal itu,
boleh lah ya, kalau seandainya lebih dari 5 tahun atau 4 tahun kayaknya itu tidak tidak direkomendasikan untuk, melamar, ke profesor di Jepang. Selanjutnya referensi baiknya dari jurnal atau international conferences yang, diakui bagus, itu seperti halnya IEEE dan lain sebagainya, gitu. Nah, kurikulum vitae itu ringkas dan menarik ya, cukup 1 hingga 2 halaman, A4 saja. Pembahasan-pembahasan dalam kurikulum vitae mungkin mata kuliah yang pernah diajar selaku dosen mungkin mata kuliah yang pernah diajar pada semester 1 hingga semester sekian, itu mungkin, eee, tidak tidak perlu ya, tidak mendukung untuk kurikulum vitae, yang baik, kategori ringkas dan menarik di sini, gitu. Begitu juga dengan mahasiswa. Mahasiswa mungkin akan melampirkan, pengalaman organisasi, mungkin ini, tidak, cocok juga ya, itu. Tetapi pembahasan di bidang penelitian, publikasi, konferensi lebih diutamakan, itu sangat, akan sangat menarik bagi profesor. Nah, bagaimana caranya Pak, kalau seandainya ada mahasiswa menanyakan, "Saya tidak memiliki, pada kurikulum vitae saya untuk poin 2 ini," ya. Jadi, ya untuk sifatnya untuk menambah kegiatan, ya mungkin yang organisasi tadi tidak apalah ya. Jadi ini karena, dari yang disampaikan oleh profesor saya, jadi profesor itu biasanya sibuk, jadi tidak mungkin dia akan membaca secara keseluruhan, baiknya, to the point saja, yang pokok-pokok saja, nanti, sampaikan dengan baik, penjelasannya itu akan lebih bermanfaat bagi si profesor. Jadi ini berdasarkan saran dari profesor saya juga sebelumnya, gitu ya. Nah, ya, kembali ke rencana penelitian ini mudah dipahami dan to the point ini ya, kalau bisa disertai dengan diagram atau gambar itu di saat, pembukaannya, introduction-nya itu juga sangat bagus ya. Jadi, dalam metodenya tentu juga sangat bagus, gitu. Ya, slide berikutnya. Ya, periode masuk dan proses ujian masuk di S2 dan S3 di Jepang, gitu ya. Jadi, perlu juga kita pahami bahwasanya periode masuk S2 dan S3 di Jepang itu pada bulan Maret dan Oktober, ya. Jadi hanya dua kali, ya, bulan Maret dan Oktober. Nah, pembukaan pendaftaran ujian masuk rata-rata itu 6 bulan sebelum periode masuk, gitu. Proses ujian untuk program S2 itu ujian tulis, wawancara terkait proposal penelitian, biasanya dihadiri oleh 1 calon profesor, calon pembimbing kita ya, dan 2 profesor penguji. Yang berikutnya ujian diwajibkan datang ke kampus tujuan, gitu. Nah, di sini saya garis bawahi, jangan sampai nanti ya terutama mahasiswa, eee di FTI ataupun mahasiswa di lingkungan universitas lainnya yang ingin mengambil S2 di Jepang, dengan adanya ujian diwajibkan datang ke kampus ini langsung mundur atau, kurang semangat lagi gitu ya. Tapi ini saya rasa ini tidak perlu menjadi, sebuah kemunduran kalimat ini ya. Tapi ketika saudara telah mencobanya dan memang benar-benar ingin melanjutkan studi ke Jepang, semoga nanti ada kemudahan-kemudahan bagi profesor, apakah mungkin saja itu diberikan tiket datang ke Jepang kalau seandainya profesornya benar-benar menginginkan saudara, mengikuti ujian tersebut. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi juga ini ya. Nah, itu. Jadi tak usah optimis, selalu pesimis gitu ya. Tak usah pesimis, selalu optimis gitu ya. Nah, berikut proses ujian untuk program S3. Wawancara terkait proposal penelitian, ya. 1 calon profesor, pembimbing, dan 2 atau 3 profesor penguji. Nah, itu. Nah, berikut ujian boleh online via Skype dan lain-lain. Nah, di sini di poin yang kedua ini tergantung universitasnya juga sepertinya ya, karena ada juga saya waktu itu diskusi dengan mahasiswa Indonesia, profesor tidak mengizinkan ujian online tetapi harus datang ke Jepang. Jadi akhirnya dia datang ke Jepang, gitu. Jadi tapi mayoritas, sejauh sepengetahuan saya ujian boleh online via Skype ataupun, media lainnya. Ya berikut, mohon, Pak Rian waktunya tinggal berapa menit lagi? Oh tak dengar ya. Oke, berikut ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Kapan baiknya, mungkin waktu saya tinggal sedikit lagi ya, jadi cepat aja. Tinggal Ini ada 5 menit beberapa lagi Pak Budi. berapa Pak Rian? 5 menit lagi. Oh, oke. Ya, jadi agak santai dikit ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya coba rangkum, yang mungkin saja Bapak Ibu dan mahasiswa peserta webinar pada siang hari ini memiliki pertanyaan yang sama, gitu ya. Kapan baiknya kita memulai meng-email calon profesor? Gitu. Jadi 1 tahun sebelum masa pendidikan S2, S3 dimulai. Jadi kenapa 1 tahun? Ya,
tipikal profesor Jepang itu tidak mau terburu-buru, ya. Yang saya ketahui mereka tak mau terburu-buru. Durasi untuk pembukaan pendaftaran masuk program S2, S3 itu dimulai rata-rata 6 bulan sebelum semester. Ya, berarti 6 bulan sebelum semester. Kalau seandainya kita baru memulai pada bulan ke Hamin 1 bulan sebelum 6 bulan tersebut, sepertinya kita tidak akan diizinkan oleh si profesor untuk mengambil ujian pada periode tersebut. Karena 1 bulan itu merupakan belum cukup waktunya bagi profesor untuk mengenal kita lebih mendalam. Memang tidak secara lisan mereka sampaikan, tetapi ini mereka akan langsung saja memberikan saran baiknya kamu mendaftar di periode berikutnya, seperti itu ya. Nah, jadi 1 tahun sebelum masa pendidikan S2 S3 itu menurut saya adalah batas waktu yang paling baik untuk memulai meng-email calon pembimbing gitu. Yang kedua, etiskah kita email calon profesor lebih dari 1 orang di waktu yang bersamaan dengan kampus yang berbeda? Baiknya itu dihindari ya. Tidak mungkin juga kita menduakan apalagi kampusnya bersamaan. Berikutnya, berapa lama biasanya si calon profesor menanggapi email yang sudah kita kirim tersebut? Nah, ini tergantung dari profesor masing-masing ya. Kalau seandainya profesornya sibuk, ya kadang-kadang baru dibalas minggu depan. Kalau profesornya cukup fleksibel dan tertarik dengan kita, dan tertarik dengan CV ataupun tertarik dengan rencana penelitian kita, dan tersedia slot untuk calon mahasiswa asing, apakah S2 atau S3, ya mungkin saja dalam hitungan jam mereka akan langsung balas. Ya. Berikut, berapa lama kita harus menunggu balasan email dari profesor pertama sebelum meng-email profesor kedua. Nah, ini pemahaman saya saja ya, itu ada sekitar 2 minggu lebih kurang, itu waktu adalah yang terbaik untuk menunggu tersebut. Nah, berikut, bolehkah profesor pertama kita email kembali setelah 2 minggu tersebut? Ya, tentunya boleh saja ya. Bolehkah kita meminta beasiswa ke calon pembimbing? Ini sangat tidak dianjurkan ya. Jadi beasiswa ini di luar kewenangan si calon pembimbing. Tidak etis juga kita dalam email pertama kita langsung mengajukan pertanyaan seperti ini. Ya, mohon dibantu slide berikutnya, Pak Dian. Ya, ini adalah galeri semacam beberapa kegiatan ataupun foto-foto selama masa durasi pendidikan saya di Jepang untuk saat ini. Ya, ini adalah di saat waktu saya baru selesai mengurus telepon ya, dan bersama tutor saya. Jadi kalau kita tuh mahasiswa S2, S3, ya boleh saya katakanlah pasti akan diberikan tutor nanti oleh pihak kampus. Biasanya tutor itu adalah mahasiswa Jepang dan satu labor dengan kita. Jadi dia akan mengurus kita nanti administrasi mulai dari 0 hingga usai ya, mulai dari A sampai Z gitu ya. Jadi adalah tutor ini sangat membantu sekali bagi kita ya. Ini bersama tutor saya dan mahasiswa labor saya waktu pergi konferensi ke Tokyo, dan ini bersama mahasiswa lab saya di waktu acara wisuda mereka. Ini masih S1 semua ya, S1 semua, tapi saya terlihat paling muda di sini ya. Nah, berikut ini adalah ya tampilan gambar, ini semacam absensi saja ya. Bahwasanya si A, si B datang ke hari ini dan seterusnya. Nah, ini juga foto bersama mahasiswa labor saya yang wisuda pada waktu yang sama. Ini ternyata saya cukup kaget juga. Ternyata ada juga orang Jepang itu tinggi semampai. Saya merasa mereka akan sama tinggi dengan saya, tetapi mereka rata-rata lebih tinggi daripada saya. Nah, ini keunikan-keunikan permainan-permainan seperti ini di saat mereka bergembira ya, seperti inilah ya. Terlihat seperti kanak-kanak ya, bermain melepaskan kebahagiaan, tetapi begitulah mereka. Ya. Mohon dibantu slide berikutnya, Pak Rian. Ya, ini bersama Profesor Kuara dari kampus yang sama ketika saya berdiskusi terkait penelitian saya, karena penelitian saya menyinggung sedikit apa yang beliau lakukan. Jadi saya diminta profesor saya untuk menemui beliau, Profesor Kuara ini. Nah, di sini Profesor Okada yang pernah juga waktu itu ke acara ICC kalau tidak salah ya, waktu ke Padang. Beliau adalah profesor dari NICE, dan kebetulan ini Profesor Parian juga nih jumpa di Tokyo waktu itu. Jadi kebetulan untung waktu itu beliau masih ingat dengan saya gitu ya. Nah, ini adalah Hadi ya, alumni bukan alumni ya, mahasiswa sistem komputer yang waktu itu melaksanakan student mobility di kampus saya bersama di sini Profesor Umehira, profesor saya, dan ini Profesor Takeda. Jadi Profesor Takeda ini adalah penelitian dari Profesor Takeda ini berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Umehira. Jadi
sama saja dengan apa yang kita lakukan di FTI, bahwasanya Profesor A yang penelitiannya terkait dengan Profesor B, mereka akan menguji mahasiswa profesor tersebut. Jadi begitu ya yang kebalikannya. Jadi karena labor kami berdekatan, jadi waktu itu saya diminta sama Profesor Takeda ini, tolong dibawa mahasiswanya ke sini, saya ingin kenal. Jadi saya perkenalkan Hadi dengan Profesor Takeda ini, baik orangnya. Gitu ya. Nah berikut, ya ini slide terakhir saya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dalam slide ini, tentunya good luck ini saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu mahasiswa peserta webinar kali ini, dan juga termasuk kepada saya sendiri karena saya masih dalam status mahasiswa ya. Dan inilah foto ini diambil ketika saya pertama kali berjumpa dengan secara face to face dengan profesor saya, Profesor Umehira. Di hari pertama kedatangan saya di Jepang, saya langsung diminta untuk beliau ke ruangannya, dan saya sangat salut sekali. Beliau langsung mengatakan, mari kita bersalaman, karena saya tahu negara kamu, orang Indonesia, budayanya adalah bersalaman. Jadi sangat menyentuh sekali bagi saya, dan saya sangat bahagia bisa menjadi mahasiswa dari Profesor Umehira. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi siang ini, dan terima kasih atas perhatiannya, dan kembali saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Pak Budi. Sebelum masuk sesi berikutnya, mungkin ada sedikit pertanyaan dari peserta nih Pak Budi. Ya, boleh. Pertanyaan pertama dari Bu Rika Handayani kepada Pak Budi. Pak Budi, rencana penelitian kira-kira berapa halaman dan seperti apa formatnya? Jadi tentang. Oh ya. Kemudian terkait dengan address term di email biasanya menggunakan apa? Jadi kalau kita memanggil si profesor ini apa? Bagusnya Mister atau Profesor atau Sensei atau gimana? Di email pertama kali itu. Oh iya. Nah, itu. Ya, terima kasih Pak Rian. Mungkin langsung saya jawab. Jadi ada dua pertanyaan tadi Pak Rian ya, mengenai format ataupun jumlah halaman pada proposal penelitian. Gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya, itu untuk proposal yang saya buat tidak lebih dari 4 halaman ukuran A4. Ya, tidak lebih dari 4 halaman ukuran A4. Jadi saya membuat poin-poin saja dan sesuai dengan gambar, gitu ya. Jadi formatnya tidak cara ini saja ya, yang menarik dipandang mata, nyaman untuk dibaca, besar hurufnya nyaman untuk dibaca. Jadi gitu. Jadi kalau seandainya tidak memungkinkan dalam 3 atau 4 lembar, mungkin 5 lembar masih tergolong cukup lah menurut saya ya. Kalau untuk basic-basic yang bidang ilmu seperti engineering, computer science, dan teknikal lainnya. Karena gambar itu sangat membantu sekali di dalam proposal tersebut. Lebih baik kita prioritaskan gambar-gambar diagram yang untuk menjelaskan topik yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua mengenai bahasa. Jadi baiknya etikanya memang profesor saja kita panggil. Nanti kalau seandainya mereka profesor ini sudah fleksibel, kadang-kadang mereka di email ketiga, keempat, mereka akan mulai manggil pola orang Jepang, seperti apakah Budisan, kalau contoh dengan nama saya ya, Budisan atau Budikun. Nah, gitu. Jadi kalau mereka sudah mulai kalimat-kalimat seperti itu, berarti sudah ada emosionalnya itu sudah dekat terasa, jadi tidak masalah juga mungkin kita panggil mereka sensei. Gitu ya. Mungkin itu saja Pak Rian. Kalau formatnya gimana Pak Budi? Apakah seperti paper, ada Oh tidak. introduction, apa? Tidak perlu ya? Ya, tidak perlu. Jadi formatnya standar saja, seperti halaman surat biasa ya. A4 itu full page saja ya, tidak perlu 2 kolom Jadi seperti langsung paper. konten aja ya? Langsung konten bagusnya ya? Ya, langsung konten saja. Nah, kalau seandainya bisa lebih sedikit, mungkin 2 lembar ataupun 3 lembar, itu menurut saya tidak masalah juga. Jadi jangan khawatir itu ya. Jangan khawatir untuk ditolak. Jadi ya semangat mencoba dan selamat mencoba itu. Baik Pak Budi, terima kasih. Luar biasa sharingnya hari ini tentang cara mencari profesor. Ternyata lumayan juga, ada trik-triknya juga ternyata ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Rian. Berikutnya kita lanjutkan ke sesi webinar kita ini, sesi kedua, yaitu dari narasumber Bapak Dodi Iwana Putra, dengan topiknya adalah cara mendapatkan beasiswa Max.
beasiswa Max. Nah, tadi ya. Bentar, kita tampilkan dulu apanya. Ah, baik, Pak Dodi, silakan di unmute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Ya, Oke, silakan terima kasih. Pak Dodi. Ya, terima kasih Pak Rian atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi menarik, saya menyimak pemaparan Pak Budi tadi ya, itu menarik sekali menurut saya. Bagaimana cara mendapatkan calon promotor untuk agar kita bisa studi ke Jepang gitu. Nah, pada sesi ini saya akan mencoba mengulas sedikit bagaimana ceritanya saya mendapatkan, alhamdulillah mendapatkan beasiswa Max sewaktu meng-apply ke kampus yang saya tuju ya. Waktu itu kampusnya adalah Kyushu Institute of Technology atau Kyotek. Nah, Kyotek ini berlokasi di Pulau Kyushu di prefektur Fukuoka. Nah, tepatnya di kotanya Izuka namanya. Seperti itu. Nah, pada sisi kali ini saya lebih ingin tertarik polanya sharing pengalaman ya. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah pernah meng-apply untuk belajar atau studi di Jepang itu sudah tahu, sudah apa namanya genbate buat scholarship seperti apa beasiswanya dan segala macam. Nah, saya pada sesi ini akan mencoba untuk bagaimana sih perjalanannya bisa mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Oke, tolong next Pak Rian. Oke. Nah, sekarang mengapa harus belajar ke Jepang? Nah, kalau kita lihat di institusi pendidikan di Jepang itu pada umumnya mempunyai high educational standard and excellent research environment. Jadi memang standar pendidikannya bagus menurut saya dibanding dengan rata-rata kampus di kita. Walaupun di kita sebenarnya juga banyak yang bagus, tetapi di sana mempunyai standar yang cukup yang cukup bagus untuk kita bisa mengupgrade kemampuan kita. Lalu ada rich culture, jadi dia banyak tradition and cutting edge high technology. Jadi dia berpadu antara gimana kita bisa melihat budaya yang menyatu dengan high technology gitu. Itu yang menarik gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Jepang nanti akan melihat bagaimana ada toilet yang bisa bernyanyi dan memancarkan air sendiri. Nah, itu kan sedikit perpaduan antara budaya dengan teknologi yang cukup bagus. Nah, selanjutnya adalah bahwa di Jepang itu untuk foreign student-nya itu cukup tinggi ya, di dunia. Jadi Jepang salah satu tujuan bagi mahasiswa asing untuk belajar. Di labor saya itu cukup banyak mahasiswa asingnya. Saya di labor digital signal processing namanya. Terus selain orang Indonesia juga ada orang Vietnam, Thailand, China, Korea. Nah, jadi kayak multi culture gitu. Next dong Pak Rian. Nah, di samping itu hal yang menarik adalah Jepang itu banyak budayanya ya. Jadi ya mungkin terkenal dengan Shinkansen-nya, kereta cepat gitu. Lalu ada kemampuan untuk melipat kertas di budayanya, budaya tentang samurai dan lain sebagainya. Next Pak Rian. Nah, sekarang kita lanjut.
Nah sekarang pemerintah Jepang itu mempunyai beberapa skema untuk international student atau foreign student agar bisa belajar di Jepang. Nah, yang pertama itu diantaranya adalah Japanese government atau Monbuka Gusoi atau Max Scholarship. Yang kedua scholarship by JASO namanya. Yang ketiga adalah scholarship by local government and international association. Yang keempat itu adalah scholarship by private foundation. Yang kelima itu adalah scholarship to study in Japan for African studying abroad. Nah, kita akan lihat. Nah, sekarang kita lihat. Baik, Pak Rian? Oh, baik, belum ya? Belum. Japanese government atau Monbuka Guso atau Max Scholarship itu adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang kepada mahasiswa international student. Jadi tidak terharus ke Indonesia, juga ada banyak kampus negara-negara lainnya yang mendapatkan mahasiswa Max ini. Nah, beasiswa Max ini kalau saya nilai cukup lumayan ya, cukup lumayan nominalnya, di samping ada apa namanya ya step-stepnya gitu. Nanti kita lihat seperti apa gitu. Yang kedua adalah scholarship by JASO gitu. Nah, JASO ini semacam organisasi student study di Jepang gitu. Nah, saya punya jadi JASO ini bagi saya itu cukup bagus, lebih bagus itu beasiswanya. Jadi ada teman di Labor yang anak Indonesia yang mendapatkan beasiswa JASO dari pemerintah Jepang juga, dari asosiasi studi di Jepang gitu. Nah, ini JASO ini cukup recommended lah untuk didapatkan di samping dengan Max. Nah, yang ketiga itu adalah, nah sekarang ada di samping itu, ya biasanya yang kita kenal itu kan biasanya ada Max, ada JASO gitu kan. Nah, ada yang cukup familiar itu adalah scholarship studi yang nomor 5 itu. Jadi beasiswa untuk aplikan di luar Jepang itu yang dikeluarkan oleh kayak perusahaan-perusahaan gitu. Nah, ini nomor 5 itu cukup 123, 125 itu cukup menarik untuk kita apply gitu. Nah, di samping itu ada lagi adalah beasiswa dari local government. Jadi ada teman saya, kebetulan beliau juga dosen di UNAN, itu mendapat beasiswa dari pemerintah Tokyo. Nah, beliau itu mendapatkan diterima di S3 di Tokyo Metropolitan University dengan beasiswa dari local government ini. Nilainya juga menurut saya cukup bagus untuk Tokyo, hidup di Tokyo yang merupakan salah satu kota yang paling mahal sedunia gitu. Nah, yang keempat itu di sini nih, ini private foundation. Nah, ini adalah pilihan akhir bagi kita untuk mencoba keberuntungan untuk mendapatkan beasiswa gitu. Biasanya private foundation ini disediakan ketika kita telah mulai belajar di kampus itu. Misalkan kita sudah masuk di tahun 1 atau di semester pertama gitu. Lalu ada di bagian student section, international student section itu menyediakan beasiswa dari private foundation. Nah, itu bisa kita lihat nanti pas kita telah join di kampus tersebut. Selanjutnya tolong Pak Dian. Nah, sekarang kita coba akan lihat bagaimana kita melihat bagaimana kondisi kita saat sekarang ini. Misalkan kita adalah mahasiswa S1 atau S2 yang tertarik untuk melanjutkan studi ke pasca sarjana atau mengikuti student exchange atau dalam bentuk short term study. Nah, spesial untuk Max itu biasanya umurnya di bawah 35 tahun untuk poin 1A. Jadi agak terbatas usianya. Lalu ada warga negara Indonesia, lalu kita bukan merupakan anggota militer, orang sipil. Kita adalah orang sipil yang tidak bekerja di instansi militer.
Posisinya harus di Indonesia untuk mendapatkannya by apply embassy di Indonesia. Lalu, nah, kiatnya adalah memilih beasiswa untuk beasiswa full beasiswa gitu. Nah, untuk kondisi seperti ini ada 3, seperti yang saya bilang tadi, ada 3 pilihan yang bisa kita kejar. Nah, itu untuk Max, JASO tadi, atau yang studi dengan aplikasi residing abroad. Selanjutnya Pak Rian. Oke, sekarang kita untuk Max sendiri atau membuka Gusto Scholarship, ada 2 jenis beasiswa untuk Max. Yang pertama itu adalah untuk graduate school student. Graduate school student ini adalah beasiswa S2 atau S3 yang ingin lanjut ke program pasca sarjana. Yang selanjutnya adalah untuk research student. Nah, bagi research student ini nanti saya garis bawahi sedikit. Nah, untuk durasi itu jika kita mendapatkannya mengapply untuk master itu durasinya selama 2 tahun. Sementara untuk doktoral itu durasinya 3 tahun. Di samping itu pas selesai kita menyelesaikan master, kita bisa langsung lanjut S3 dengan menggunakan beasiswa yang sama. Jadi artinya walaupun kita harus mengulang kembali untuk proses apply-nya. Nah, untuk Max ini ada 2 istilah yang cukup familiar, yaitu U2U dan G2G. U2U itu University to University, dan G2G itu adalah Government by Government. Seperti itu. Ini ada pertanyaan ya, apa beda Max U2U dengan G2G? Nah, begini nih. U2U itu kita meng-apply-nya, jadi berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi saya mendapatkan beasiswa Max itu dari jalur U2U, bukan dari jalur G2G. Nah, U2U itu kita mendaftar beasiswa itu melalui rekomendasi kampus kita. Misalkan untuk G2G kita mendaftar itu melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Jadi kalau untuk proses G2G, jadi kita sebagai aplikan nanti kita pantau terus websitenya untuk proses G2G ini, pantau websitenya terus. Biasanya di bulan Februari, sekarang ini sudah buka pendaftaran untuk beasiswa scholarship Max untuk tahun 2021. Nah, kita lihat websitenya, di sana ada informasinya seperti apa, lalu ikut ujiannya. Ujiannya ada beberapa macam, lalu diakhiri dengan wawancara. Yang pertama itu ada seleksi dokumen pastinya, ada seleksi tertulisnya, wawancara, nanti pengumumannya. Nah, sedangkan U2U kita langsung tidak melalui government. Jadi biasanya U2U ini terjadi untuk Max yang sudah mempunyai kerjasama direct antara kampus di Jepang dengan kampus di Indonesia. Misalkan di UNAN. UNAN itu sudah mempunyai beberapa kerjasama dengan kampus di Jepang, misalnya di Gifu, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan skema U2U. Atau misalkan dari Bapak Ibu yang S2-nya di ITB mungkin bisa menggunakan ITB sebagai university host untuk mendaftar U2U. Nah, mana yang lebih simple mendaftar U2U atau G2G? Nah, dari segi pengalaman, kalau untuk pribadi kasus saya itu lebih simple menggunakan U2U daripada G2G. Karena G2G itu cukup mempunyai prosedur yang panjang, lama, dan prosedurnya lumayan, kalau saya bilang sedikit ribet dibandingkan dengan U2U. Nah, yang penting bagi kita untuk mendaftar U2U itu adalah saya menyebutnya koneksi batin ya antara calon mahasiswa dengan promotor gitu. Sehingga promotornya itu atau calon pembimbing itu bersedia menyatakan bahwa mahasiswa itu layak untuk mendapatkan U2U. Nah, sedikit saya garis bawahi research student. Nah, jadi untuk kasus saya pertama kali mendaftar beasiswa Max itu pada tahun 2009 melalui, mungkin saya sharing sedikit ya.
Jadi saya waktu tahun 2009 itu awal sudah mulai konsultasi dengan calon sensei di Kyotek itu kan, mengirim email seperti yang Pak Budi sampaikan, lalu mengirim CV, cerita tentang risetnya seperti apa yang diinginkan dan lain sebagainya. Lalu pada email itu saya menanyakan financial support. Nah, sensei waktu itu menyatakan menawarkan mau ndak kira-kira begini, dia bilang, mau ndak kira-kira nanti project dengan saya dari hasil project itu bisa untuk membantu pembiayaan sekolah seperti itu kan. Tapi dengan banyak pertimbangan saya mencoba untuk menawarkan bagaimana sensei kalau saya mengapply untuk beasiswa Max gitu. Nah, si sensei saya itu merekomendasikan untuk menanyakan ke student section, international student section. Lalu saya hubungi student sectionnya, menanyakan perihal mengenai Max Scholarship, lalu disarankan untuk memulai mengambil tahapnya itu dari research student. Jadi awalnya saya pengennya langsung ke doctoral course, tetapi senseinya bilang kamu jangan doctoral course, research student dulu aja gitu. Pakai skema beasiswa Max. Nah, nanti saya hubungkan ke international student untuk menanyakan persyaratannya seperti apa gitu. Nah, jadi ketika saya tanya saya bilang saya direkomendasikan untuk research student dulu gitu. Nah, lalu international studentnya cukup membantu memberikan persyaratannya seperti apa gitu. Lalu di-apply gitu. Nah di sini di bagian research student Bapak Ibu, bagian research student nanti menurut saya untuk mendapatkan research student tidak mungkin ada sedikit kemudahan dibanding dengan langsung mendapatkan max dari segi doktor apply pro doktor gitu. Nah, dalam cerita saya ini setelah jadi diceritakan oleh international student-nya bahwa setelah kita mendapatkan research student itu berpeluang untuk dilanjutkan. Jadi keuntungannya adalah masa studinya menjadi lebih panjang, 3 tahun untuk doktoral, research student 6 bulan. Jadi 3,5 tahun di cover oleh beasiswa Max. Jadi durasinya berlebih panjang gitu. Tapi enggak apa-apa, itu suatu hal yang kalau saya masuk akal untuk dikerjakan, di samping juga sebagai preliminary research kita sebelum untuk mengambil doktor. Nah, lalu cerita. Jadi setelah saya tadi menghubungi profesornya, lalu apply, lalu saya search kampusnya. Jadi atas rekomendasi dari si profesor, saya meng-apply Max itu untuk skema U2U. Jadi tidak melalui G2G. Jadi dari skema U2U pertengahan tahun didapat hasilnya dan akhir tahun 2019 saya berangkat ke Jepang. Jadi ini ada pertanyaan ya. Oke, begini untuk bahasa Jepang ya. Nah, jadi saya menjabarkan ada proses G2G and U2U ya. Nah, sekarang kita lihat untuk beasiswa G2G. Beasiswa G2G pada umumnya mahasiswa yang mendapatkan G2G itu 6 bulan belajar bahasa. Jadi setelah pengumumannya diterima, G2G itu dikeluarkan pengumumannya oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Karena kita berangkat bulan Oktober ya, kita diwajibkan untuk belajar bahasa Jepang selama 6 bulan di Jepang. Sedangkan untuk U2U itu tidak ada kewajiban untuk mengambil kelas Jepang. Dalam kasus saya untuk research student, saya tidak diharuskan mengambil kelas bahasa Jepang, tapi karena saya pengen belajar bahasa Jepang, saya ngambil kelas bahasa Jepang secara mandiri. Tapi untuk diwajibkan tidak ada. Jadi ini tidak wajib. Seperti itu.
Jadi untuk pertama kali apply untuk beasiswa Max ada dari segi persyaratannya tidak mengharuskan kemampuan bahasa Jepang sebenarnya, cukup TOEFL atau TOEIC yang memenuhi standar B2 seperti itu. Selanjutnya pertanyaan kedua ya. Untuk beasiswa tersebut, apakah ada ketentuan setelah kita menerima beasiswa tersebut seperti nilai yang di saat kuliah, S2 atau S3 semacamnya? Nah, ada persyaratannya yang harus dipenuhi secara administratif, itu harus kita lihat, dipertimbangkan, sebaiknya masuk dalam kualifikasi tentunya. Nah, perlu saya digarisbawahi untuk research student ya, untuk apply Max melalui research student itu karena research student itu yang bertanggung jawab adalah sensei. Jadi senseinya ceritanya langsung bertanggung jawab ngedirect bahwa dia menjamin gitu mahasiswanya calon mahasiswa ini bisa untuk mendapatkan beasiswa gitu. Tentu saja kita harus perform ke sensei tersebut. Ya, kita perform ke sensei tersebut. Nah, di skema research student ada dua kemungkinan ya, walaupun diinfokan bahwa setelah kita mendapatkan research student by Max bisa melanjutkan langsung ke S3 dengan menggunakan skema beasiswa yang sama. Tetapi harus ada rekomendasi dari senseinya untuk menjamin bahwa mahasiswa ini mampu untuk melanjutkan riset ke jenjang S3. Jadi untuk research student kita harus perform ke senseinya, tunjukkan bahwa kita mampu, beasiswa senseinya lagi yang akan menjamin kita untuk bisa langsung gitu. Oke, selanjutnya Pak Rian. Oke, di sini adalah skema untuk Max. Yang pertama itu adalah skema untuk G2G. Pertama kita Japan Embassy itu membuka pengumuman, bisa dilihat di webnya. Ya, kita daftar. Setelah itu langsung ke university-nya, lalu kita masuk ke university yang direkomendasikan, baru masuk ke membuka Gozo. Tadi sudah saya ceritakan. Baik, selanjutnya Pak Rian, next. Nah, untuk JASO. JASO ini adalah untuk Student Exchange Support Program. Jadi durasinya 8 hari sampai 1 tahun. Tetapi belakang ini ada teman saya juga yang sudah mendapatkan JASO di Labor. Beasiswanya cukup bagus dengan biaya living cost-nya cukup besar. Biasanya JASO ini dia kerjasama dengan universitas-universitas tertentu di Indonesia. Misalnya kalau untuk sekarang ini kalau nggak salah ya, dari ITB, UGM, Unhas. Nah, mungkin di selanjutnya mungkin UNAN juga bisa untuk mendapatkan skema untuk beasiswa JASO ini. Selanjutnya Pak Rian. Ini skema JASO. Yang pertama adalah sekolah yang mempunyai host di Jepang itu mengirimkan permintaan kepada JASO untuk memulai list permintaan gitu. Yang kedua JASO mengirimkan notifikasi result-nya. Yang ketiga dari host school di Jepang itu mengirimkan pemberitahuan ke institusi di luar Jepang bahwa dia menyediakan informasi JASO gitu. Lalu dia akan memberikan informasi ke international student yang ada di negara tersebut. Lalu international student melakukan pengirim aplikasi dan universitas tersebut mengirimkan notifikasi bahwa apakah diterima atau tidak. JASO ini lebih simpel prosedurnya dibanding dengan Max. Tapi ya dengan syarat tadi sudah ada kerjasama dengan universitas yang sudah ada semacam university sister yang ada di antara di kampus negara tersebut dengan kampus yang ada di Jepang. Selanjutnya Pak Rian. Nah, untuk Rise and Abroad ini bisa kita lihat misalkan di beasiswa Impact Scholarship Foundation atau di Panasonic gitu. Pada umumnya untuk beasiswa-beasiswa yang disediakan oleh koperasi yang cukup besar, itu
pada umumnya S2 dengan umur 30 biasanya, dengan IPK biasanya besar dari 3 gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa ngecek di Panasonic ini cukup bagus beasiswanya, atau ada yang di sini. Selanjutnya Pak Rian. Nah, untuk Max sendiri seleksinya ada dokumen ya, itu adalah ujian tertulis dan ada wawancara gitu. Nah, untuk G2G setelah kita, jadi untuk G2G kita lulus dahulu beasiswanya. Jadi kita lulus dulu beasiswanya. Nanti orang yang dari Max yang akan merekomendasikan ke kampus mana kita akan pergi. Sedangkan untuk U2U kita sudah langsung mengetahui di mana kampus yang akan kita tuju. Nah, itu sedikit perbedaannya. Seperti itu. Selanjutnya Pak ya. Nah, ini untuk informasi Max 2020 bisa dilihat di websitenya Bapak Ibu di idmbcjapan.id. Selanjutnya untuk riset student juga bisa dilihat pada informasi di websitenya, itu cukup ada penjelasan yang rinci lah bagaimana cara untuk mengapply-nya. Ini ada pertanyaan. Saya ASN dan skema saya ingin menunjukkan apa yang digunakan dan apakah saya bisa menggunakan sudah dulu sebelum. Nah, oke, Pak, dari Pak Faisal Ghazali ya. Kalau dari saya kasusnya Pak, karena saya juga ASN. Jadi kalau untuk ASN, kalau untuk Indonesia sekali kita punya beberapa skema kalau tidak salah ya, diantaranya LPDP gitu. LPDP untuk bisa apply sekolah lebih lanjut. Nah, kalau menurut pengalaman saya sudah apply untuk Max ya, saya sudah apply terlebih dahulu Max-nya, jadi sudah dapat. Tetapi untuk pengajuan beasiswa itu sendiri, diantaranya ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Misalnya kalau izin dari supervisor di antara dokumen requirement-nya. Nah, itu harus kita penuhi. Lebih baik menurut saya, baik untuk beasiswanya terlebih dahulu, baru melapor ke instansi di mana kita bertugas. Karena itu memastikan bahwa kita sudah dapat nih, jadi kita tinggal oke saja gitu. Oke. Selanjutnya selanjutnya Pak Rian. Nah, ini untuk informasi riset student di tahun 2021 ya. Ini jadwalnya, sekarang masih buka Bapak Ibu. Mungkin bisa di-apply prosedurnya seperti ini. Sampai tanggal 14 Juli ya. Lalu untuk pengumuman hasilnya 11 Agustus 2020. Selanjutnya Pak Rian. Oke, ini referensi yang bisa kita jadikan untuk mendapatkan beasiswa untuk studi di Jepang. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu, dipersilahkan. Saya kembalikan ke Pak Rian ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Dodi. Artinya pertanyaannya sudah terjawab semua ya Pak. SN udah. Dan ada juga nih di chat pertanyaan buat Pak Budi. Pertama adalah dari Genta Wijaya. Untuk mahasiswa yang sudah wisuda, bagaimana cara menjalin komunikasi baiknya jika ada keinginan untuk melanjutkan studi ke Jepang? Mungkin bisa langsung jawab Pak Budi. Nah, masih termute ya. Oke, ya, terima kasih Pak Rian. Terima kasih pertanyaannya mahasiswa ya. Jadi bagaimana cara menjalin komunikasi untuk mahasiswa ataupun ya mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi di tingkat S1-nya gitu ya. Ya, mungkin di sini penekanannya perlu kita sampaikan dalam email tersebut. Pertama, sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan pada slide sebelumnya tadi,
mengenai penelitian, latar belakang pendidikan, dan seterusnya. Ada baiknya kita tekankan dalam email itu aktivitas apa yang kita lakukan saat ini. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kita menyampaikan bahwasanya saya tamat katakanlah tahun 2015 dan saya akan mendaftar, mungkin saudara akan mendaftar di tahun 2020 ini. Antara 2015 ke 2020 itu kan ada jangka waktu lebih kurang sekitar 5 tahun itu. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun itu perlu saudara sampaikan kegiatan apa yang saudara lakukan dalam durasi tersebut. Usahakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang produktif, gitu ya, yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan bidang ilmu dan lain sebagainya. Usahakan kegiatan-kegiatan yang menarik, gitu. Jadi jangan sampai nanti salah email. Kalau di sini biasa juga nanti salah email. Ada juga mungkin mahasiswa yang salah email menyampaikan saya tamat tahun 2015 akan apply beasiswa MEK, akan apply studi S2 di tahun 2020. Mungkin saudara menyampaikan kalimatnya mungkin saya membantu orang tua berjualan, penting itu tidak kalimat yang bagus gitu. Jadi usahakan cari kalimat yang produktif yang tidak mengurangi nilai dari email kita tersebut, tidak mengurangi bobot dari email kita tersebut. Jadi mungkin itu saja jawabannya Pak Rian. Tapi intinya memang tidak ada masalah tentunya ya, apakah kita sudah tamat beberapa tahun yang lalu dan akan melanjutkan pada tahun saat ini. Ya mungkin itu Pak Rian. Sedikit Pak Rian, mungkin saya lupa juga menyampaikan tadi. Karena durasi berkenalan dengan profesor ini cukup memakan waktu dan tidak bisa instan, katakanlah tidak bisa dalam jangka waktu 1 bulan ataupun 2 bulan sebelum kita ingin mendaftar, khususnya bagi Bapak Ibu yang memiliki mahasiswa ataupun mahasiswa yang berkeinginan untuk melanjutkan studi segera ke Jepang, alangkah baiknya segera memulainya, khususnya bagi Bapak Ibu yang memiliki mahasiswa di tahun akhir saat ini. Tentu sangat baik sekali waktunya ini di KADER, sehingga ketika mahasiswa nanti wisuda, jadi mereka langsung apply ke universitas ataupun ke profesor yang diinginkan. Jadi tidak ada jenggal waktu, tidak ada luang waktu yang sangat signifikan gitu. Jadi ini sangat bagus sekali. Jadi mungkin itu sekedar saran saja yang terakhir ini Pak Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Walaupun masih ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin kita tunda aja sampai di akhir nanti setelah sesi ketiga. Juga terima kasih Pak Dodi buat sharingnya nih, luar biasa sekali tentang cara mendapatkan beasiswa MEK khususnya ya Pak Dodi ya. Jadi di sesi pertama kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari profesor, di sesi kedua cara mendapatkan beasiswa, dan masuklah kita ke sesi ketiga, itu bagaimana sih sebenarnya kuliah di Jepang itu seperti apa. Ini akan disajikan oleh narasumber ketiga kita, Ibu Tati Erlina MIT. Ada Ibu Tati, mungkin sudah bisa di-unmute speakernya. Saya share screen-nya dulu. Ya, begitu ya Pak Rian. Nah, waktu dan tempat dipersilakan Bu Tati. Terima kasih Pak Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, adik-adik, mahasiswa, dan hadirat semuanya. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan yang sangat excellent dari Pak Budi ya, tentang bagaimana cara berkomunikasi, menghubungi profesor, dan Pak Dodi dengan gaya khasnya, bagaimana proses untuk mendapatkan beasiswa. Nah, sekarang tiba giliran saya untuk sharing mengenai bagaimana sih jadi mahasiswa di Jepang, khususnya dalam hal ini tentu berdasarkan observasi dan pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa di sini selama lebih kurang sudah 2 tahun. Berikutnya, Pak Rian. Nah, saya berharap
bahwa setelah pemaparan saya ini bisa agak membuat ya tuning mentality yang saya sebut di sini setting appropriate mentality untuk para peserta, baik sebelum, bagi yang belum studi di Jepang maksudnya, yang sedang belajar di sini, atau bahkan setelah tamat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapa penting ini menurut saya? Karena berdasarkan pengamatan saya, kadang-kadang kita atau sebagian besar kita terlupa mengenai poin ini, bahwa untuk men-setting appropriate mentality kalau kita mau sekolah ke luar negeri misalnya. Ada dua ekstrim yang berbeda. Pertama, ada yang sangat-sangat sangat-sangat pede bahwa sebenarnya kuliah di luar negeri itu tidak ada istimewanya, semua orang bisa, bla 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 bla. Banyak sekali misalnya yang tidak menganggap itu sesuatu yang spesial, bahwa semua orang bisa. Atau pada sisi lain, ada di antara kita yang berada pada ekstrim lainnya, bahwa kuliah di luar negeri, kalau ini saya nggak bisa, kalau itu saya nggak bisa, nggak ada awak kodoh, gitu kan. Jadi itu pun menurut saya dua ekstrim ini seharusnya kita hindari, seharusnya kita arahkan ke arah yang lebih ke tengah, sehingga peluang kita untuk bisa sekolah ke sini, kemudian bisa bertahan di sini, karena tidak semua orang juga yang bisa sekolah di sini, kemudian walaupun mendapat beasiswa yang sangat bergengsi, tidak menjamin itu untuk bisa bertahan di sini. Atau terburuknya mungkin sebelum studi selesai bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, who knows gitu ya. Itu terkait dengan hal mentalitas tadi. Nah, kenapa hal itu? Karena ada keberhasilan studi di luar negeri tadi ya, bukan hanya di Jepang menurut saya ya, bukan hanya soal intelijensi saja. Tidak semua orang, misalnya ada di antara saudara-saudara pendengar sekarang yang belum sekolah ke sini ya, kemudian menganggap bahwa yang sudah sekolah ke situ itu mungkin ya, atau kemungkinan besarnya atau pastinya itu orang yang lebih pintar daripada saya, orang yang lebih excellent bahasa Inggrisnya gitu kan, atau lebih banyak uangnya atau apa. Itu menurut saya bukanlah hal-hal, walaupun itu menentukan, tetapi bukan satu-satunya hal penentu tentang keberhasilan kita untuk studi di sini. Jadi baik dari segi bahasa Inggrisnya, banyak juga yang sudah saya temukan ya, bertemu di sini, bahwa kadang-kadang bahasa Inggrisnya mungkin dibilang saya lihat mahasiswa-mahasiswa yang pernah saya di jurusan sistem komputer jauh lebih excellent bahasa Inggrisnya, seperti itu. Kemudian tujuan bahwa saya ingin sharing hal-hal ini mengenai pengalaman saya di sini kepada para hadirin, bertujuan juga untuk mengingatkan kepada saya sebagai pribadi belum tamat juga gitu ya, untuk kembali setiap saat tune in ya, kembali ke track, set appropriate mentality dalam menghadapi segala kesusahan, segala kesenangan yang ditawarkan di sini. Begitu. Berikutnya, tolong Pak Rian. Nah, ini adalah education background saya. Nanti terkait dengan setting appropriate mentality tadi, ya. Bisa saudara-saudara lihat di sini bahwa saya nggak pernah ke TK karena banyak hal ya, kehidupan di kampung susah. Saya di sekolah di SD di kampung sudah lama sekali. Pada waktu itu mungkin kalau dibanding dengan saudara-saudara sekarang, saudara-saudara mahasiswa, terutama bahwa kualitas pendidikan yang saudara jalani baik dari SD, SMP, dan segalanya itu jauh lebih berkualitas dibanding saya. Tahun 1985 saya khawatir ada di antara peserta ini yang belum lahir pada waktu itu ya. Kemudian saya melanjutkan SMP ke Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Batu Sangkar.
mungkin ya kemungkinan besar di Padang tidak, mungkin orang Padang nggak pernah mendengar nama sekolah ini, atau bahkan orang di Batu Sangkar pun sekarang saya nggak tahu ya. Pada waktu itu kalau ada yang nanya ke saya tuh sekolahnya di mana, MTS Muhammadiyah, aduh yo gitu kan. Maksudnya saking pada waktu itu karena saya adalah siswa pertama di sana, yang mana jumlah siswanya adalah 5 sampai 7 orang. Satu kelas. Dan itu adalah satu-satu kelasnya yang kita punya. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan ke SMA Muhammadiyah di kompleks yang sama dengan MTS, juga dengan kompleks yang sama dengan TK Muhammadiyah, TK Aisyah pada waktu itu, yang ketika kita belajar itu sampai jam 10 harus sabar mendengarkan anak TK yang bernyanyi, berdoa, gitu. Kadang-kadang sampai hafal apa yang akan mereka baca, begitu. Kemudian saya lanjutkan pendidikan ke UPI PTK Padang, yang pada waktu itu mungkin namanya belum juga sebesar sekarang. Kemudian saya mendapatkan kesempatan, sebelum ke Flinders University ini, saya mendapat kerja di UNAN sebagai judulnya waktu itu teknisi komputer. Teknisi komputer, tapi saya ditempatkan sebagai sekretaris dekan yang kadang-kadang bikinin air minum kalau ada tamu dekan, ya, bolak-balik atas bawah, ngantar surat dan sebagainya. Kemudian karena keadaan itu, saya bilang ke diri saya harus berubah. Kalau begini terus, gitu kan ya, keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Dan atas dorongan teman yang sampai sekarang sangat saya kenang jasanya, ya. Bukan berarti di bawah sebelum saya bekerja itu tidak ada orang berusaha, banyak sekali yang saya sebut, kalau disebutkan itu panjang daftarnya, mungkin pada episode lain. Tapi dalam mendapatkan beasiswa ini adalah Uni Marlizayani di jurusan sastra Inggris. Nah, pada waktu itu sebenarnya appropriate mentality yang kita bilang tadi itu membantu saya sekali, bahwa kalau misalnya waktu itu setting mental saya adalah bahwa beasiswa keluar negeri itu adalah untuk dosen, bukan untuk saya yang pegawai administrasi misalnya, seperti itu. Bukan untuk saya yang tamatan universitas swasta seperti itu, atau bukan saya yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, pada waktu itu masih pas-pasan. Maksudnya sekarang juga agak lebih baik dari sedikit pas-pasan. Nah, itu membantu saya untuk mendapatkan beasiswa ADS, Australian Development Scholarship, pada tahun 2005, maaf. Dan sekarang saya belajar di Nara Institute of Science and Technology, NICE, Jepang. Nah, kembali ke tadi bahwa mudah-mudahan dari situ, dari pendidikan saya tadi itu, dari posisi saya berbagai step hidup saya, kemudian bisa sekolah ke Australia, sekolah ke Jepang, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai inspirasi, sebagai dorongan bagi teman-teman, bagi mahasiswa, bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran ini, bahwa no matter where is your position now, the possibility to succeed will always be there. Akan selalu ada. If you want, you can do, insyaAllah. You can reach it. Nah, berikutnya Pak Rianto. Nah, ini adalah gambar dari depan universitas di mana saya sekolah sekarang. NICE namanya. Ada 3 hal yang menarik bagi saya dari sekolah ini. Yang pertama adalah semboyannya. Itu misspelling, sebenarnya outgrow your limits. Kadang-kadang, tingkatkan limit kita, batasan kita. Kadang-kadang kita sebelum melangkah apa-apa sudah sering bilangin ke diri kita bahwa kita tidak bisa, banyak alasan gitu, beginilah, begitulah gitu kan, saya tidak bisa bahasa Inggris seperti yang tadi, saya tidak sepintar mereka, stop it gitu kan. Harusnya
tetap bermimpi, outgrow your limit, berproses, dan kadang-kadang dengan demikian ada hal-hal yang mengejutkan yang bisa kita capai. Dan ini menjadi inspirasi, sangat menjadi inspirasi bagi saya bahwa itu tertulis juga kebetulan di toilet ini ya, kampus saya. Kalau saya ke toilet, saya sudah bilang, outgrow your limits. Outgrow your limits. Jadi itu melekat di diri saya, melekat di otak saya, seperti itu. Kemudian ada hal kedua yang terkesan bahwa ketika saya membaca tentang NICE adalah bahwa ternyata NICE ini salah satu mantan profesornya yang setelah beberapa lama mengajar di NICE pindah ke universitas lain adalah penerima Nobel di bidang biology and medicine kalau nggak salah. Itu membuat nama NICE cukup dikenal juga menurut saya di Jepang. Kemudian kalau di Indonesia, terutama bagi kita yang di bidang teknologi informasi gitu ya, terkaitan dengan teknologi informasi, siapa sih yang tidak kenal dengan Bapak Dr. Eng Khairil Anwar, yang kalau di Indonesia sering kita kenal dengan katanya Bapak penemu 4G LTE, walaupun sudah sering beliau konfirmasi di berbagai kesempatan bahwa beliau bukan penemunya, tetapi penemu salah satu metode yang 2FFT gitu ya, yang diterapkan di komunikasi 4G tadi. Dan itu adalah 3 hal yang terkesan menurut saya mengenai kampus ini, dan adalah 3 hal juga yang akhirnya saya memutuskan dan bernasib untuk bisa sekolah di sini. Berikutnya Pak Rian. Nah, ini adalah lab di mana saya mengambil S3, judul nama labnya adalah Computing Architecture Lab, di mana ada research areanya terkait dengan yang pertama yang disebut dengan Power Efficient Near Data Memory Array Accelerators for the Post-More Generation. Jadi bagi terutama yang bergelut di bidang komputer, mungkin tidak asing lagi ya, terutama mahasiswa yang mengambil mata kuliah arsitektur komputer ya, bahwa ada yang namanya hukum Moore gitu kan ya, bahwa katanya hukum Moore itu pada sekitar tahun 1969 menyebutkan bahwa setiap 2 tahun jumlah transistor yang akan dimaparkan ke dalam sebuah prosesor itu akan bertambah sebanyak 2 kali lipat gitu ya. Sehingga prosesor itu akan semakin cepat gitu ya. Akan selalu semakin cepat. Pada beberapa lama itu para ahli mempercayainya bahwa memang akan seperti itu. Tapi akhir-akhir ini bahwa hukum Moore ini dia melambat, bahwa itu tidak terbukti ya karena banyak hal gitu kan ya. Bahwa kalau hanya mengandalkan transistor saja untuk mempercepat ya pemapatan jumlah transistor saja yang ke dalam prosesor yang akan mempercepat prosesor ini yang makin lama kerjanya makin berat, itu tidak akan berhasil. Harus dicari metode-metode lain. Nah, bidang research yang pertama ini terkait dengan itu. Jadi kita berusaha untuk mengefisiensikan kerja prosesor dengan memindahkan ya beban-beban prosesor yang biasanya terpisah di memori dengan mendekatkannya lebih ke memori. Ya, integration, ada yang namanya in-memory processing, dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua, bidang areanya adalah Compact and Efficient Approximate Computing VLSI for Post-More Generation, di mana saya berada pada grup ini. Grup ini kalau misalnya kita kembali kepada yang namanya abstraction computer, bahwa kalau orang-orang berinteraksi dengan komputer itu dengan berbagai macam cara. Pada level tertinggi adalah, atau pada kebanyakan orang berinteraksi dengan komputer adalah pada level software, bukan ya? Level software di mana kita nggak harus tahu bagaimana caranya komputer bekerja, bagaimana apa teknologi yang melibatkannya, ibaratkan seperti makan obat ya, kita hanya tahu ini gunanya untuk apa. Pencet tombol menghidupnya seperti apa, menggunakan softwarenya seperti apa, merancangnya, membuat programnya dari software seperti apa, gitu kan
ya, itu adalah level tertingginya. Dan level berdasarkan abstraksi tersebut sebenarnya semakin ke bawah levelnya akan semakin challenging, akan semakin susah. Nah, dan bidang yang saya geluti sekarang itu adalah bidang terbawahnya. Sebelah di atas tadi ada pada level software application, pada level software bukan application saja, maaf. Kemudian ada berinteraksi dengan komputer di bidang secara digital, mungkin mendesain komputer secara digital, gitu ya. Tapi yang di bawahnya lagi adalah mendesain, meningkatkan performance dari komputer dengan menerapkan approximate computing, bahwa tidak semua perhitungan di komputer itu harus dilakukan secara exact, misalnya. Dan ini dilakukan secara analog. Seperti yang ada di gambar, ya, di gambar bawah profesor-profesor tadi ada, saudara-saudara lihat, itu adalah gambar transistor yang didesain untuk melakukan performance, ya, melakukan operasi-operasi tertentu secara analog. Dan kembali ke research area ini ada yang namanya neuromorphic terkait dengan materi-materi baru yang akan diterapkan yang akan untuk menunjang performance lebih tinggi dari komputer. Juga ada yang dinamakan dengan Energy Efficient System Architecture for Next Generation Machine Learning. Itu sedikit, itu bukan sedikit ya, banyak mengenai apa penelitian di lab saya dan apa yang saya tekuni. Silakan next, Pak Rian. Oh ya, ini adalah peta lokasi di mana kampus saya kuliah, ya, saudara-saudara lihat di sana bahwa terkait dengan Pak Budi tadi, ya, ini terkait dengan pemaparannya, kita perlu memilih lokasi juga yang cocok buat kita untuk bersekolah di sini berdasarkan udaranya, berdasarkan apakah kita cocok di kota, apa di yang agak tenang daerahnya, atau kita yang dekat ke daerah-daerah yang banyak objek wisatanya. Dan kebetulan saya berada di tengah-tengah antara kota Nara yang dulu pernah menjadi ibu kota Jepang sebelum Tokyo, kemudian dekat dengan Kyoto, dekat dengan Osaka, dekat dengan Kobe, dan kota-kota lainnya. Mungkin menurut saya ini adalah 4 kota yang cukup dikenal di Indonesia. Jadi dengan bersedikit berjalan, bukan berjalan maksudnya sedikit keluar, sedikit bertransportasi, kita sudah sampai pada pusat-pusat kebudayaan di Jepang. Next, Pak Rian. Nah, kemudian di sini ada Doctorate by Research. Ya, saya kasih subjudul yang seperti ini karena kalau mungkin ada di antara saudara-saudara yang mendengar bahwa kuliah S3 itu macam-macam ya modelnya. Ada yang selain research, ada yang berdasarkan mata kuliah yang diambil juga penilaiannya. Bahkan saya dengar di universitas-universitas di Amerika ada yang mensyaratkan mengajar juga, kualitas dari pengajarannya, jadi selain belajar juga mengajar, seperti itu, dan macam-macam. Dan fokusnya di sini adalah, yang saya tahu, yang saya alami adalah doctorate by research. Jadi doctorate by research ini, kelulusan kita ditentukan oleh proses yang kita jalani di lab kita, di mana kita berkantor setiap harinya di lab, kemudian juga berdasarkan publikasi dari hasil riset kita tadi. Berapa jurnal atau berapa conference yang disyaratkan untuk lulus itu sangat tergantung kepada universitasnya, kadang-kadang disesuaikan juga dengan kebijakan lab-nya, karena masing-masing lab walaupun berada pada school yang sama, tingkat kesulitannya berbeda. Ada yang mungkin sebulan, 2 bulan belajar mulai sudah bisa publish
conference, tapi ada yang butuh setahun, bahkan hampir 2 tahun. Itu bukan hanya karena mahasiswanya juga, tetapi karena challenge dari penelitian masing-masing, bidang masing-masing itu berbeda. Sehari-harinya ngapain aja, sesuai dengan namanya ya. Tiap hari research, ya, tiap hari ke lab. Terutama hari kerja, yang dimana profesor saya dari jam 9 sampai jam 6 tuh on selalu di lab. Dan kalau di antara saudara ada yang perhatikan, mungkin pernah dengar juga, kalau di Jepang biasanya profesor paling tinggi jabatannya itu letaknya agak ke pintu. Maksudnya kalau kita sebagai mahasiswa, walaupun tidak diharuskan dari jam 9 sampai jam 6 juga, tapi kalau misalnya datang terlambat, malu karena harus lewat kantor profesornya. Pulang duluan, malu juga karena lewat kantor profesornya. Tetapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya walaupun 9 sampai jam 6 profesornya, atau paling lambat kadang-kadang jam 8, saya lihat, kebetulan saya di lab saya itu ada 4 negara, Indonesia, saya satu-satunya, kemudian Jepang, Vietnam, Cina, most of them, ya, works, mungkin mereka karena jauh lebih muda daripada saya, jadi stamina-nya sangat-sangat oke, itu jam 9 atau jam setengah 9, berhentinya hanya makan, ya, makan siang dan makan malam. Itu sampai jam 12 malam. Atau bahkan ada yang lebih. Nanti jam 9 sudah on lagi. Waktu baru-baru di sini saya cukup terintimidasi dengan keadaan seperti ini. Aduh, bagaimana akan mengiringi kinerja mereka? Mereka mungkin di negaranya adalah orang-orang yang terkenal etos kerjanya, gitu kan. Sedangkan saya bukan orang Indonesia ya. Saya yakin orang Indonesia banyak juga yang kerja keras, tetapi bagaimana saya akan mengiringi? Maksudnya jangan terlalu kentara. Gitu. Akhirnya setelah melewati 6 bulan, akhirnya saya bisa bertahan juga, di mana kegiatan sehari-harinya baca research paper, pahami, cari masalahnya, gitu kan ya. Apa sih cutting edge sekarang, kira-kira masalahnya di mana? Pikirkan berbagai macam alternatif solusi, desain hardware-nya, kadang-kadang harus simulasi dengan software dulu, kemudian software ini maksudnya bukan software biasa gitu ya, tetapi untuk mendesain hardware, kemudian implementasi, testing, compare dengan hasil penelitian orang, salah atau tidak bagus hasilnya, diulang lagi, dan sebagainya. Kemudian kegiatan yang lainnya adalah mengenai progress report. Jadi kita ada kegiatan progress report yang berikutnya akan saya bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Kemudian kelulusan Dr. by Research itu juga ditentukan oleh kolokvium yang diikuti, di mana ada 2 kolokvium di universitas saya. Selain itu juga ada conference dan seminar lainnya. Next, Pak Rian. Nah, ini adalah progress report. Jadi, kita sekali seminggu, saya baru menyadari kursi saya baru bunyi ya. Maaf sekali. Saya ganti sepertinya. Maaf, baik. Nah, jadi progress report di lab saya itu dilakukan 2 kali dalam seminggu. Ya, 2 kali dalam seminggu itu, yang pertama ada yang namanya group meeting. Jadi hanya ada beberapa anggota yang hadir dengan asisten profesor yang membawahi kita langsung. Tapi walaupun ya dengan asisten profesor, ya sebenarnya kita orang Minang udah tahu hal ini ya. Kadang-kadang orang yang misalnya lebih tidak senior itu ya, yang masih muda, yang masih mungkin yang di bawah profesor senior, itu tuh lebih apa ya? Lebih apa bahasanya Pak Budi? Lebih kibishi ya, lebih strict, lebih pokoknya kekeh banget dengan apa yang kita kerjakan. Responnya ketika misalnya kita meeting itu, kita laporkan, saya sudah kerjakan ini, begini, begitu.
perkembangan seperti apa, masalahnya apa. Responnya macam-macam. Ada yang bilang, oh very good, excellent. Atau kadang-kadang dia bilang, why didn't you do this? Why didn't you do that? Gitu kan ya. Atau bahkan, you are a student. Sampai begini ke saya gitu kan ya. Maksudnya, apa ya, macam-macam lah. Dan sering-seringnya kalau di awal 6 bulan itu, saya pikir banyak mahasiswa yang mengalami itu stres banget ya, dengan keadaan seperti itu. Terutama dari asisten profesornya. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya ada juga, gitu kan ya. Nah, kembali ke progress report tadi, setelah group meeting, setiap minggu kita juga harus ada all meeting, all members of the laboratory will attend the meeting, gitu kan ya. Ada senior profesor di situ, kemudian masing-masing kita setiap minggu melaporkan apa yang sudah kita kerjakan. Apa progresnya dibanding minggu kemarin. Biasanya respon senior profesor lumayan ini ya, maksudnya tidak memarahi kita langsung, tetapi lebih menekan. Misalnya asisten profesornya, kenapa begitu, kenapa begini, gitu kan ya. Tetapi walaupun begitu, ya, setelah 2 tahun melakukan all meeting ini, ya, hampir setiap minggunya, tetap saja, ya, saya sebagai student itu merasa terbebani. Dan menurut saya, ini bukan hanya pengalaman saya, ya. Saya bisa perhatikan kalau anggota lab lainnya itu setiap hari Rabu, jarang kita akan mendengarkan orang bercanda. Ya. Tegang, aduh, apa yang akan presentasikan tadi? Rasanya seminggu kemarin tidak mengerjakan apa-apa, walaupun rasanya sudah tidur di lab, seperti itu. Gitu ya, mengenai progress report. Jadi itu sebenarnya kira-kira intinya kegiatan kita sebagai doctorate student by research. Next varian. Nah, kembali ke yang tadi ya, terkait dengan progress report tadi ya, sebenarnya terutama grup meeting ya, sebenarnya akan mudah sekali kita terpancing untuk bereaksi secara negatif. Maksudnya bisa ya, kalau dibandingkan seperti mahasiswa X1, ada yang saya ingat-ingat pernah mahasiswa saya marahi gitu kan ya, akhirnya menghilang walaupun saya PA-nya nggak mau ketemu saya, selalu menghindar gitu kan ya. Nah, kalau kita itu membawakan hal tersebut di studi, ya, studi lanjut, S2, S3, atau bahkan di luar negeri, seperti itu ya, itu tidak akan menyelesaikan masalah ya. Nah, oleh karena itu perlu kita men-set appropriate mentality ya. Sebenarnya saya secara pribadi ya, kalau misalnya mau tersinggung tuh banyak alasan untuk tersinggung. Waktu itu ya, waktu terutama 6 bulan, bahwa kadang-kadang karena asisten profesor itu kebetulan jauh lebih mudah dibanding saya, gitu kan ya. Awak ini berang-berangan dan ketek, padahal awak dulu karajo berang-berang mahasiswa loh, kadang-kadang ya. Nah, maksudnya banyak hal-hal yang membuat kita akan terpancing, tetapi ketika kita mau melihat itu dari sisi positifnya, ya, tidak membawakan selero di kita saja, akhirnya kita bisa melihat itu dari sisi positif, dan ternyata marah-marahnya itu membuat kita keep on track. Kita berada pada jalur yang seharusnya. Ya, maksudnya kalau di Jepang itu kan godaannya banyak gitu ya. Terlena jalan-jalan lah, bersosialisasi dengan berbagai macam orang lah, excited kita ya. Atau simply posting-posting di Facebook, sharing hal-hal yang mungkin membuat orang-orang teman-teman kita ngerasa kita, oh ternyata hebat dan bagaimana dan sebagainya. Tapi ketika dimarahi sekali seminggu itu, seperti bulan puasa ya, bulan puasa on track, kemudian kadang-kadang kita agak keluar jalur, kemudian dimarahi on track lagi, dimarahi on track lagi, seperti itu. Nah, sebenarnya dari segi ini, setelah saya pikir-pikir, bisa sebenarnya dihindari ya.
di mana kita perlu meng-set attitude kita juga dalam komunikasi dengan profesor. Sehingga meminimize kemungkinan kita dimarahi gitu ya, ketika kita misalnya disalahkan, kita bagaimana cara kita meresponnya juga positif, nggak yang langsung tersinggung atau songong sok tahu dan sebagainya. Dan songong sok tahu ini kadang-kadang kan memang bawaan kita dari sononya ya, ada sebagian kita, nah kalau seperti itu mungkin perlu dikurang-kurangi dari sekarang. Kalau mau hanya akan diubah ketika studi di luar negeri saja, itu rasanya akan susah untuk diubah. Sepintar apapun kita, se-excellent apapun bahasa Inggris kita, itu bisa menjadi kartu mati buat kita. Mati dalam tanda kutip. Berapa lagi waktunya Pak Rian? 5 menit lagi Bu Tati. Oke. Terima kasih Pak Rian. Next Pak Rian. Kalau udah ngomong ini ya, suka lupa waktu. Padahal kalau diajak ngomong juga kadang-kadang males juga. Nah, terkait dengan ini ya, tadi kita dimarahi supaya on track. Nah, ini adalah salah satu bentuk reward dari on track. Saya pada awal-awal belajar ya, bahwa bisa lolos untuk menghadiri seminar, untuk memberikan presentasi sebuah seminar yang kata sensei saya berada pada level middle up gitu ya. Dimana hal ini tidak hanya membantu saya untuk, saya dulu nggak pernah kebayang sekolah ke Jepang ternyata dapat bonus untuk keluar negeri ke Amerika, Washington. Saya pergi melihat the National Mall yang nggak pernah mampir di pikiran saya sekalipun. Nah, ini salah satu hikmah dari on track tadi. Kemudian selain ini reward, ada juga rewardnya di situ. Coba kalau kita perhatikan gambar di tengah bahwa ada di sana, ini adalah suasana konferensinya sebenarnya sudah dimulai setelah makan siang ya. Tapi kemudian peserta-peserta lainnya belum sepenuhnya kembali ke ruangan, saya lihat bahwa walaupun misalnya konferensinya terbilang ya middle up seperti itu ya, kompetisinya sangat tinggi dan itu biasanya most of them ya yang lolos di sana adalah orang-orang yang berada di universitas di Amerika, yang berasal dari Asia kemarin, Cina, Jepang, dan India. Itu pun dari Jepang hanya 2 orang seperti itu. Dan saya lihat di sana, walaupun misalnya kita dibilangin cukup bergengsi, ternyata tidak seperti kita yang suka kadang-kadang membuat hal-hal terlalu wow dari segi penampilan. Gitu ya. Saudara perhatikan bahwa bahkan spanduknya pun nggak ada. Ya, jadi segala sesuatu yang bagus tuh nggak mesti glamor yang biasanya kita suka agung-agungkan kadang-kadang ya. Atau bahkan kita kadang-kadang tamat TK aja wisuda, tamat SD aja gayanya minta ampun padahal belum apa-apa gitu kan ya. Maksudnya mungkin ada sisi positifnya, tetapi dari segi selebrasi, seremoni seperti itu kadang-kadang biaya yang dikeluarkan jauh lebih banyak. Kembali ke kesederhanaan, saya tanamkan juga di hati, oh ternyata seperti ini orang lain. Next, Pak Rian. Nah, mungkin agak berlebih sedikit ya. Ini saya gambarkan bahwa studi di kelebihannya dari studi di Jepang, mungkin ya salah satunya kita kalau topik kita terkait dengan teknologi, kita akan disediakan dengan cutting edge teknologi. Gambar di atas pertama itu adalah accelerator atau coprocessor yang biasa mempercepat proses machine learning yang sekarang menjadi tren, dan ini adalah produksi dari laboratorium yang dipimpin oleh profesor saya. Jadi kebetulan saya tidak berada pada grup tersebut, yang ini adalah dibuat secara digital, dan biasanya di publikasinya dibandingkan performance-nya dengan GPU. Yang bagi mahasiswa seharusnya itu nggak heran lagi ya. Kemudian yang di sebelah bawah ada yang neuromorphic, yang untuk neuromorphic yang harganya juga fantastis, dan yang paling fantastis adalah alat yang pertama ada di lab saya,
yang akan saya gunakan, yang akan membuat saya juga dakdikduk. Ini adalah alat yang digunakan untuk mentes setelah kita desain hardware secara analog, difabrikasi dengan biaya yang tidak sedikit. Kemudian untuk mentesnya saja, itu sebenarnya adalah bot yang di atas itu harganya adalah 15 million yen. Kita bayangkan kalau 1 million yen aja ada sekitar 130 juta. Nah, dikaliin 15, seperti itulah. Jadi kelebihannya di sini seperti itu. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat saudara-saudara untuk belajar ke luar negeri. Next varian. Ini fasilitas-fasilitasnya, ada asrama, ada ruang kerja, ada santai-santai juga kalau main game lagi stres, dan berikutnya. Varian. Oh ya, ini kalau akses jurnal dan sebagainya, tidak hanya satu ACN saja, semuanya. Ya, ini banyak lagi daftarnya sebenarnya. Next varian. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan kampus juga diantaranya. Dan kiri bawah mungkin tidak ada di kita. Ya, itu adalah untuk mahasiswa yang hobi bercocok tanam, disediakan juga, misalnya 2 meter kali 3 meter, itu tuh bisa menjadi bahan refreshing setiap harinya. Itu juga untuk bisa menghemat ya, nggak bisa beli sayur lagi kalau ditanam sendiri. Itu kebetulan teman saya yang lagi nyiram tanamannya. Berikutnya, apa masih boleh dilanjutkan atau dipotong sampai di sini saja, Pak Rian? Lanjutkan aja berarti. Saya manajemen waktunya, mohon maaf saudara-saudara kalau sudah ada yang bosan atau bagaimana. Nah, ini adalah social activity lainnya, ya, yang di atas. Kebetulan kita difasilitasi kampus untuk pergi ke provinsi lain, ya. Jadi kita bisa mengenal mahasiswa-mahasiswa dari negara lain, bersosialisasi dan meniru etos kerja mereka, gitu ya. Belajar banyak, juga mencintai seni atau identitas kita sendiri, di mana paling kiri bawah adalah foto kami setelah farewell party atau pengajian, saya lupa. Berikutnya. Ya, sightseeing. Jadi kalau dimarah-marahin misalnya kalau apa-apa ya, sudah ingat aja yang indah-indah seperti ini. Biasanya untuk pencitraan juga. Sebenarnya kita lihat-lihat di Facebook suka, enak sekolah di Jepang. Itu hanya pencitraan. Yang sebenarnya yang saya bilangin seperti tadi ya, 6 bulan pertama atau sampai sekarang saya masih suka nangis sendiri. Berikutnya. Ya, kelebihan fasilitasnya sudah tadi ya, kita skip saja Pak Rian. Kemudian beasiswa. Nah, tadi sudah dengar ya, Pak Dodi bilang tadi, beasiswa Max itu duitnya lumayan, beasiswa Jaso lumayan, iya, syukur-syukur kalau dapat seperti itu. Tapi, untuk ke sini, jangan sampai gagal mendapatkan beasiswa tadi, menyurutkan langkah kita untuk tetap belajar ke universitas yang kita inginkan. Ada pemerintah Indonesia menawarkan beasiswa, ada yang semi beasiswa seperti saya ya. Namanya beasiswa ya, bantuan dana mungkin ya. Bantuan dana, kalau ada yang pengen tahu nanti trik-trik berhemat di Jepang, tanya saya aja. Kondisinya ya seperti itulah. Tapi menurut saya, kalau dilihat dari segi positifnya, saya juga masih beruntung dibanding teman-teman yang tanpa beasiswa sama sekali. Dan saya baru tahu setelah cerita banyak anak-anak muda Indonesia yang mengagumkan, yang tanpa beasiswa pun ke sini bisa mereka, gitu kan ya. Jadi Bapak-bapak Ibu idealnya mungkin mendapatkan beasiswa pemerintah Indonesia paling besar menurut saya ya, yang Budi Dikti jauh lebih besar, kayak lebih besar dari Max sekalipun gitu ya. Kemudian Max ya, alhamdulillah semi beasiswa seperti saya juga alhamdulillah tanpa beasiswa pun bisa. Jadi mentality set appropriately bahwa situasinya seperti apapun, kalau kita mau, insya Allah bisa. Next. Nah, bahasa Inggris pun kalau masih ada yang lemas-lemas, bagusnya memang iya.
bagus bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Kalau misalnya dimarahin sih sekali kita ingin balas dendam juga profesornya, kita juga ngomong banyak juga yang dia nggak tahu gitu ya. Nggak bisa dia mengikuti bahasa Inggris kita, kadang-kadang kelihatan juga mentalnya nggak kena gitu ya kalau mengerjain profesor sekali. Kemudian terkait bahasa, kita bagusnya dapat sensei yang pintar bahasa Inggris juga komunikasinya ya. Kalau nggak bisa salah paham atau seperti apa, dapat pelajari bahasa Jepang akan jauh lebih baik. Dan intinya nomor satu itu jauh di antara segalanya yang 3 di atas itu adalah open our mind, bahwa ada kesempatan yang perlu kita coba. Berikutnya Pak Rian. Nah, kembali ke keyword utama tadi adalah perlu, sebelum, sedang, dan sesudah itu setting appropriate mentality ya. Kalau misalnya sebelum, jangan kita terlalu silau, jangan juga terlalu menganggap enteng. Kemudian kalau sedang juga seperti itu, jangan bawa-bawa misalnya mental-mental songong, sok pinter kita kadang-kadang yang walaupun kita berhadapan dengan orang yang jauh lebih pintar kita, tapi karena kita kebiasaan songong misalnya, ya songong aja ke sini. Nah, itu fatal banget menurut saya. Kemudian jadi kembali menggunakan pinjam istilah moto dari kampus saya, kalau kita keluar ya, it will give us big chance to outgrow our limits ya. Kita nggak tahu kita bisa apa. Ketika kita dibilangin udah bodoh-bodoh, kita menganggap diri kita bodoh. Ya, saya pernah bertahun-tahun pernah dibilangin, Anda kan tamatan universitas itu, nggak bisa apa, seperti itu ya. Tapi ternyata akhirnya kita buktikan bahwa kalau kita mau, bahwa masa lalu kita tidak akan menentukan masa depan kita, gitu kan ya. Maksudnya yang berlalu biarlah berlalu. Kalau kita ingin berubah sekarang, set appropriate mentality to change it, gitu kan ya. Sehingga dengan punya kesempatan outgrow our limits di luar, belajar di luar negeri, terutama Jepang, NAIS terutama juga ya, kemudian promosi, kita bisa akan unlock our potentials ya. Who knows ya, we can perform better than others that before ya. Dan sebelumnya kita anggap harus orang itu lebih tinggi dari kita. Who knows, we are better in any ways. So, itu kalimat penutupnya Gambarimasho. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati, sangat powerful sekali presentasinya. Maaf, saya memang suaranya seperti itu. Sangat menginspirasi sekali. Jadi dari yang awalnya hanya tukang buat kopi, sekarang jadi tukang buat prosesor. Mudah-mudahan Pak keluar sebentar lagi chipsnya. Jadi di sini juga ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita tutup acara webinar kita. Walaupun ini kayaknya ditujukan ke Pak Budi, tapi topiknya masih cocok nih sama Bu Tati. Oh, makan punya Pak Budi. Jadi yang pertama nih, apakah susah mendapatkan makanan halal di Jepang, Bu Tati? Susahkah? Maaf ya yang nanya ke Pak Budi, kalau nanti saya kurang terjawab bisa ditambahkan oleh Pak Budi. Apakah susah? Itu mungkin tergantung lokasinya ya. Saya dengar, saya lihat di Facebook teman saya yang tinggal di sini, daerah Shizuoka ya. Sampai jengkol pun, sampai ikan asin pun, sampai apa sih yang nggak dimakannya di sini? Yang biasanya dimakan di Payakumbuh ya. Dia kayak masak itu terus. Menurut saya itu sangat accessible daerah situ. Kebetulan di tempat saya, nggak bisa dibilang susah juga. Ada toko-toko halal, misalnya Gyomusupa, oke. Karena sekarang Iong malah sudah menyediakan juga section khusus untuk halalnya, walaupun tidak sebanyak toko khusus halal ya. Kemudian di kampus juga awareness mengenai itu sudah banyak, online apalagi. Jadi kesimpulannya, jawabannya, apakah susah? Kalau dianggap susah ya susah. Nggak seperti di kampung kita yang bisa belanja keluar, bisa pesan Gojek tiap sebentar.
Tapi kalau kita melihat bahwa kalau kita merencanakan ya dalam sebulan mau makan apa, dalam seminggu makan apa, kita nggak bisa dianggap itu susah. Sahabat Tati Itu ya. Pak. Ya, restoran halal juga banyak. Kemudian yang kedua nih Bu Tati, walaupun ini ke Pak Budi ini tujuannya nih, tapi cocok nih topiknya Bu Tati. Yang tidak puas dengan jawabannya bisa protes. Pengen Pak Budi juga misalnya. Terkait COVID-19 Bu Tati, apakah mahasiswa di Jepang itu dia kuliah online atau bagaimana? Oh iya, menarik sekali. Mahasiswa di Jepang itu tergantung, kalau kuliah kelas, emang umumnya termasuk di universitas ini yang mahasiswanya hanya S2 yang masuk kelas gitu ya. Semua kelas dilakukan online. Tetapi dosennya tetap ke kelas. Nah, jadi record-nya itu dilakukan di kelas. Nggak bisa dosen misalnya record di rumah aja, dengan setting yang ala-ala, misal dengan tambah suara anak dan sebagainya, misalnya. Tapi dia settingnya, saya lihat, dulu saya pernah kebetulan lewat di kelas, saya pikir kuliah orang mah lancak loh, bahasa Inggris profesor tuh masuk aja lu. Saya mau masuk, ternyata nggak ada. Saya tungguin karena mau minta maaf sama profesornya ya. Prof, maaf saya tadi masuk, saya pikir ada orang. Iya, saya rekaman, nanti mungkin seminggu lagi rekamannya keluar dan bagaimana. Saya tetap harus ke kelas gitu kan. Jadi walaupun dilakukan online, dia tetap natural gitu ya, tetap seperti berasa di kelas. Kebetulan saya ada yang daftar satu, walaupun saya nggak terlalu tapi menurut saya butuh mata kuliah itu, yang itu adalah research presentation gitu kan ya. Menurut saya dalam banyak hal, termasuk mungkin tadi bisa dinotis oleh saudara-saudara, saya perlu bekerja keras untuk meningkatkan presentation skill saya gitu, terutama kalau menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah digunakan sampai sekarang? Apakah dilakukan secara online untuk universitas saya? Kebetulan iya. Yang lain saya dengar iya juga. Nggak tahu juga kalau ada satu-satu yang tetap menggunakan onsite. Kita tanya juga Pak Budi nih. Gimana Pak Budi? Oh, gimana Pak Rian? Apakah gara-gara COVID ini di Jepang itu online apa sudah berani offline atau gimana? Ya, kebetulan untuk di kampus saya semuanya masih sistem online ya. Biasanya berbeda sepertinya dengan apa yang Bu Tati sampaikan tadi. Kalau untuk profesor saya dia langsung remote dari ruang kerjanya, jadi tidak hadir di ruang perkuliahan. Jadi beberapa hari yang lalu, kebetulan ada himbauan juga dari pemerintah Jepang bahwasanya untuk mahasiswa, dosen atau orang-orang yang tinggal di daerah red area seperti Tokyo tidak diizinkan migrasi ke daerah yang lain. Kebetulan profesor saya dari daerah Yokohama, jadi beliau tidak bisa datang ke Ibaraki karena akan keluar kota jatuhnya. Jadi dia diizinkan untuk remote dari rumahnya. Jadi tidak diharuskan untuk datang ke kampus. Jadi lebih kurang seperti itu situasinya di tempat saya, Pak Rian. Terima kasih Pak Budi. Kemudian ada satu lagi nih buat Pak Budi. Apakah kuota penerimaan kuliah dikurangi gara-gara COVID ini? Apakah kalau itu saya tidak mengetahui secara detail ya. Cuman saya pernah bertanya sama sensei saya beberapa bulan yang lalu bagaimana peluang untuk rekrutmen mahasiswa baru di masa pandemik ini. Gitu. Jadi profesor saya menyampaikan ya kemungkinan untuk S2 ya seperti yang saya sampaikan di slide saya tadi tidak ada ujian tulis. Jadi mereka diperkenankan ujian secara online, wawancara. Mungkin teknisnya saya tidak begitu paham ya, tapi ada kelonggaran seperti itu yang disediakan oleh pihak kampus. Bahwasanya mahasiswa tidak ujian tulis tidak diberlakukan untuk mahasiswa program S2. Maksudnya seperti kalau kuota mungkin tidak ada ya, tapi fasilitas untuk ujian masuk keringanan seperti itu difasilitasi oleh pihak kampus. baik, Ya, baik. itu Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya rasa Terima kasih Pak Rian. sudah semua pertanyaan terjawab ya. Kemudian juga waktunya juga sudah lewat 15 menit. Untuk sertifikat akan kita kirimkan mungkin sekitar 4 atau 5 hari ke depan.
Nanti linknya akan kita kirimkan lagi lewat email, sama seperti mengirimkan link undangan kemarin. Kemudian absensinya itu kita lihat karena di Zoom ini kita bisa lihat lognya tadi siapa saja yang sudah login, nah mungkin kita ambil dari sana saja. Jadi tidak perlu mengisi absen, karena di sini banyak yang bertanya apakah perlu diisi absen atau gimana. Jadi terima kasih sekali lagi buat Pak Budi, Pak Dodi, dan Bu Tati, sangat bermanfaat sekali ilmu yang dibaginya. Pak Rian. Dan Terima kasih juga buat yang sudah bersedia mendengarkan, gitu ya Pak Rian. terima kasih juga buat Bapak Ibu dan mahasiswa juga ya, mahasiswa kita yang telah join di link Zoom kita ini. Kemudian ditunggu juga, karena ini baru seri yang pertama ya. Kebetulan kemungkinan akan ada seri kedua dan ketiganya. Insya Allah. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kalau begitu kita tutup saja acara webinar ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Bu Ratna, Bapak Ibu peserta webinar, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Bapak Ibu narasumber, mahasiswa, dan peserta webinar siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada dokumentasi Pak Rian? Nanti untuk akreditasi mungkin dibutuhkan. Oh ya, foto dulu kita ya. Budi, alhamdulillah. Sebelum Pak Ahmad live gitu kan, jadi kita dokumentasi dulu kan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya, yang memakai kamera. Jadi beberapa shoot mungkin ya, atau bisa satu kali shoot dengan tampilan semua peserta. Yang kamera, ya. Kita coba 2 kali shoot ya. Shoot yang pertama, kalau di Jepang gimana Pak Budi? Saya ngikut Pak Rian saja. Hai, Chizu. Apa? Yang pertama, yang kedua, style Indonesia lagi ya. Style Indonesia, cheese buncis. Cheese buncis. Udah 2 apa nih ya? Udah semua peserta udah kita foto. Ya, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar siang ini. Semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Pak Ahmad unmute. Pak Ahmad mood. Pak Ahmad masih mood. Terima kasih Pak Budi, Bu Tati, Pak Dodi. Sama-sama Pak, lapis seragaknya Pak. Ya. Nih ada Pak Asli juga nih, Pak Wahyudi. Terima kasih atas mahasiswa, ada Genta, Bu Nevi. Salam Kasincan yo. Lembah sopo oleh Pak. Siapa lagi? Terima kasih Pak Budi, Pak Dodi. Jalan-jalanlah ke Osaka. Percuma saya di Jepang dah Pak Riki, Bu Ade. Bu Ade harus ada. Pak Wahyudi, Pak Hari Antoni, ini yang saya kenal. Ada Genta, ada Bu Meza, ada Bu Ratna, Pak Riki. Kado-sadonyo yang tidak. Ada dosen muda nah Pak Riki, Pak Dodi nggak kenal lah ya Pak Budi, kok ada si Ulia. Oh iya. Mana Ulia Pak? Nggak tahu, nyonya nggak berkerudung tuh. Oh gitu. Untuk Pak Hafiz tuh nggak nampak fotonya nggak berkerudung ya. Oh gitu Pak, ayolah. Kan bisa jumpa dengan Bu Aulia dalam waktu dekat. Pak Hafiz tuh nggak pakai kerudung tuh. Bu Derisma do mah. Bu Derisma nggak pakai kerudung lo do Pak. Bu Nevi nggak pakai kerudung lo do. Kamu juga pasti mah. Ibu-ibu yang sedang tidak pakai kerudung. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Rekan. Mohon izin dulu undur diri Pak Rian, Pak Ibu saudaraannya, mohon izin ada keperluan yang lain soalnya. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum, makasih Bu Tati, makasih Bu Ibu yang lain, Pak yang lain, Pak Dodi, Pak Asdi.